Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hilman Adiaya. Kali ini saya akan membahas mengenai stack pada C++. Sebelumnya, apa sebenarnya itu stack? Stack adalah sebuah kumpulan data di mana data yang diletakkan di atas data yang lain. Stack menggunakan konsep LIFO. LIFO merupakan salah satu konsep yang efektif untuk menyimpan dan mengambil data. LIFO yaitu terakhir masuk sebagai yang pertama keluar, last in first out. Hal ini berarti pengambilan data akan berkebalikan urutannya dengan penyimpanan data. Jadi bisa dikatakan LIFO ini adalah merupakan singkatan dari last in first out, yang artinya LIFO ini adalah sebuah konsep dari stack. Stack memiliki konsep LIFO yang artinya data yang paling terakhir kita input atau kita masukkan adalah data yang paling pertama bisa kita keluarkan, sehingga data yang paling pertama kita masukkan adalah data yang paling terakhir kita keluarkan. Maka dari itu, pada saat kita menginputkan data yang pertama hingga data yang terakhir, maka data yang terakhirlah yang bisa kita ambil terlebih dahulu, karena sebagaimana konsep sebuah logika dari stack, yaitu sebuah tumpukan tidak akan bisa kita ambil terlebih dahulu dari yang paling bawah, melainkan dari yang paling atas. Karena jika kita ambil dari yang paling bawah, maka stack tersebut atau tumpukan tersebut akan rubuh atau hancur. Baik, ada 5 istilah dalam stack. Yang pertama itu top atau bagian atas dari stack, kemudian B ada push, yaitu meletakkan sebuah elemen pada top atau input ya. Kemudian pop, yaitu menghapus memindahkan elemen pada top. Kemudian isEmpty, yaitu fungsi yang digunakan untuk mengecek apakah stack tersebut kosong, sehingga nantinya kita bisa menginputkan sebuah bilangan. Kemudian ada isFull, yaitu sebuah fungsi yang digunakan untuk mengecek apakah stack tersebut sudah penuh, sehingga kita bisa menginputkan sebuah data apakah masih bisa kita menginput sebuah data atau tidak, dikarenakan stack tersebut sudah penuh atau belum. Kemudian konsep dasar stack yaitu bisa kita lihat seperti tumpukan di bawah ini pada slide berikut, yaitu stack ini diawali dari kotak A hingga kotak E. Tentu saja kita menginputkan kotak ini dari kotak yang paling bawah, yaitu kotak A, B, C, dan E. Kemudian jika kita ingin mengambil salah satu kotak di atas, yaitu kita bisa mengambilnya melalui kotak yang paling atas, yaitu kotak E, dikarenakan stack ini bersifat last in first out atau LIFO tadi, sehingga jika kita ingin mengambil salah satu tumpukan dari tumpukan tersebut, yaitu kita bisa mengambilnya melalui tumpukan yang paling atas, yaitu kotak E. Kemudian kotak D, C, B, A. Itulah mengapa dikatakan di awal tadi bahwa stack ini berkebalikan urutannya pada saat menginputkan dengan penyimpanan data. Kemudian ada algoritma stack yang stack ini memiliki beberapa operasi ya, yang bisa kita lihat ada 2, yaitu push atau input dan pop atau out. Yang pertama push adalah menginputkan satu persatu data, dalam hal ini kotak A, B, C, dan E yang dimulai dari bawah. Kemudian ada pop yang dimulai dari E, D, C, B, A. Itulah mengapa di awal tadi bisa dikatakan bahwa stack ini berkonsep LIFO, last in first out. Kemudian ada beberapa fungsi pada stack. Yang pertama, menginisialisasi stack untuk menciptakan stack kosong. Kita bisa menambahkan sebuah fungsi stack untuk menandakan bahwa stack tersebut dari awal kosong. Ini ada isFull, fungsi yang digunakan untuk melakukan pengecekan apakah stack dalam kondisi penuh atau tidak, sehingga nantinya pada saat kita menginputkan sebuah data, kita bisa tahu apakah
tumpukan tersebut masih bisa kita tambahkan terus datanya sampai batas maksimalnya. Kemudian ada push, yaitu menambahkan sebuah elemen ke dalam stack dengan syarat stack tidak penuh, atau menginputkan sebuah data kepada stack. Kemudian isEmpty, fungsi untuk melakukan pengecekan apakah stack dalam kondisi kosong, sehingga kita bisa melakukan fungsi pop, yaitu mengeluarkan sebuah elemen dari stack dengan syarat tidak kosong. Artinya ada data yang bisa kita hapus, sedangkan jika stack tersebut kosong, data mana yang ingin kita hapus? Tentu saja tidak bisa ya. Kemudian langsung saja kita menuju coding dari sebuah stack di C. Baiklah, bisa kita lihat di sini saya sudah mempunyai sebuah program stack, di mana program ini mempunyai library berupa iostream, stnlib, dan kernel.h. Dan di sini ada define max 5, di mana ini digunakan untuk menginisialisasikan jumlah maksimum dari stack yang bisa kita inputkan, data stack atau elemen stack yang bisa kita inputkan. Di sini ada struct berupa stack yang memiliki elemen berupa atas dan data, di mana data ini yaitu berupa elemen array, elemen dengan array. Kemudian di sini ada prosedur awal. Prosedur ini memiliki isi berupa t.atas sama dengan -1, di mana ini merupakan bagian prosedur yang digunakan untuk membuat stack agar pada saat kita melakukan pengisian itu dimulai indeksnya dari 0, karena nantinya tentu saja program ini menggunakan increment, sehingga nanti pada saat kita menginputkan sebuah data ini indeksnya dimulai dari 0. Kemudian di sini ada isEmpty yang di dalamnya terdapat nilai t atas, digunakan tentu saja untuk mengecek apakah stack ini kosong atau tidak, dan jika kosong maka kita bisa menginputkan sebuah data, dan kemudian nantinya kita juga bisa melakukan penghapusan data dikarenakan kita sudah menambahkan isEmpty ini, fungsi isEmpty. Nantinya pop tidak akan bisa berjalan jika data kosong, sedangkan kita harus menghapus data. Namun jika data kosong maka hal tersebut tidak bisa dilakukan. Maka dari itu kita melakukan pengecekan apakah data ini sebenarnya kosong, stack ini sebenarnya kosong atau tidak. Kemudian ada isFull, fungsi isFull, di mana ini juga melakukan pengecekan apakah stack ini masih bisa kita lakukan penginputan atau tidak. Disinilah kita bisa melihat atau mengecek apakah stack ini masih bisa kita inputkan datanya atau sudah penuh, sehingga kita tidak bisa melakukan penginputan lagi atau push. Nah, di sini kita memanggil fungsi input, yaitu di mana di dalamnya terdapat if else, yang if merupakan kondisi di mana kita melakukan pengecekan apakah stack itu kosong atau tidak, dan jika kosong kita bisa melakukan penambahan sebuah data. Setelah kita lakukan penambahan data, lalu akan muncul output berupa data awal masuk ke dalam stack. Bisa kita lihat di sini telah saya tambahkan sebuah komentar di mana -1 plus 1 sama dengan 0, artinya -1 tambah 1 sama dengan 0 itu merupakan fungsi increment. Inilah kenapa pada saat kita menuliskan sebuah
program stack dimulai dari -1 agar nantinya indeksnya dimulai dari 0 pada saat di running, pada saat kita input data. Jika kita tuliskan dari 0 maka akan dimulai dari 1, tergantung kepada kita masing-masing ingin menambahkannya bagaimana, ingin dimulai dari indeks berapa. Kemudian untuk else if-nya ada isFull. Nah, isFull ini untuk melakukan pengecekan apakah data sudah penuh atau belum. Jika belum penuh, kita masih bisa menambahkan data berikutnya. Dan jika sudah penuh, maka kondisi yang lain kita dapat melihat bahwa hasil outputnya berupa tumpukan penuh. Kemudian di sini ada prosedur hapus atau pop. Nah, di sini kita ada fungsi yang tentu saja yaitu isEmpty yang menggunakan if else, condition if else, di mana isEmpty ini adalah fungsi yang digunakan untuk mengecek apakah data kosong atau tidak. Dan jika kosong, kita tidak bisa melakukan penghapusan, yang dimana itu didefinisikan di dalam kondisi kedua yaitu bagian else, yaitu data kosong. Namun jika data ada data yang di dalamnya atau isEmpty ini bernilai salah, artinya di dalam stack tersebut ada datanya, ada elemennya, maka hasil outputnya berupa data teratas sudah terambil dan fungsi decrement pun berjalan. Kemudian ada lagi prosedur tampil, di mana kita menampilkan seluruh program yang ada pada seluruh data atau elemen pada stack. Sini bisa kita lihat ada fungsi isEmpty, dan jika isEmpty ini bernilai salah, maka artinya data tidak kosong dan kita akan melihat dari tumpukan berapa saja dan nilainya berapa saja. Sedangkan jika data kosong, artinya isEmpty ini bernilai 1 atau benar, maka yang keluar adalah kondisi kedua yaitu tumpukan kosong. Itulah hasil outputnya jika data pada isEmpty ini bernilai benar, artinya isEmpty itu memang kosong, artinya datanya memang kosong. Kemudian outputnya berupa cout tumpukan kosong atau tampilan berupa tumpukan kosong. Kemudian ada prosedur lagi bersih, di mana kita menghapus seluruh isi yang ada pada stack. Dan jika memang data ini sudah kosong atau tidak ada lagi, maka akan menampilkan sebuah output berupa tumpukan kosong. Dan di sini saya sudah membuat sebuah menu untuk melakukan pemilihan di mana bagian ini saya menggunakan switch case. Nah, di sini bisa kita lihat setelah kita melakukan pilihan, maka kita ingin masukkan data, berapa datanya. Kita bisa melakukan penginputan atau fungsi push, kemudian penghapusan atau fungsi pop, kemudian menampilkan isi dari apa yang telah kita input, kemudian membersihkan seluruh data yang telah kita input dan keluar program. Dan ada bagian while di sini untuk menentukan pilihan tersebut. Jika tidak ada pilihan yang dimasukkan. Next, langsung saja kita lihat bagaimana hasil running dari program ini. Ini bisa kita inputkan 1 untuk melakukan penginputan. Kemudian ada 3 data awal, 3 masuk ke stack, artinya data awal ini merupakan tumpukan ke 0. Kemudian input lagi data selanjutnya, dan data terakhir. Data selanjutnya masuk ke stack. Jika kita inputkan lagi apakah masih bisa, dan tidak bisa, ternyata tumpukan sudah penuh karena kita pada saat mendefine tadi program ini hanya sebatas 5 data atau 5 elemen.
Kemudian kita bisa menampilkan apa saja yang telah kita masukkan. Nah, karena stack ini bersifat LIFO atau last in first out, jadi yang paling terakhir kita masukkan adalah yang pertama kita keluarkan. Maka dari tumpukan 0 sampai 4 ini kita bisa melakukan penghapusan. Namun yang dihapus adalah tumpukan yang paling atas, yaitu tumpukan keempat atau 11. Pada saat kita melakukan fungsi nomor 2 yaitu pop, memilih pilihan nomor 2, data teratas sudah terambil. Maka dari itu bisa kita lihat tumpukan keempat pun hilang karena sifat dari atau konsep dari stack tersebut. Jika kita ingin mengambil data pada tumpukan ke-1, maka kita bisa melakukan fungsi pop sebanyak 2 kali sehingga muncullah tumpukan ke-1 yang menjadi tumpukan paling pertama atau paling atas. Kita bisa melakukan penghapusan seluruhnya dan kita bisa melakukan keluar program. Ya, saya kira itu saja penjelasan mengenai stack, mengenai konsep dasar, algoritma, fungsi-fungsi yang ada dalam stack, dan contoh sebuah program dari stack pada C++. Ya, saya kira cukup sampai di sini dan sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.